Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Oke, hari ini bersama dengan Kak Laila, kita akan membahas TO4 kemampuan verbal. Nah, semangat ya, tinggal beberapa hari lagi menuju tes masuk lab school. Oke, lanjut saja kita bahas. Nah, yang pertama, kita akan membahas bagian soal sinonim dan antonim. Kak Lela punya tips nih sebelum kalian mengerjakan soal sinonim dan antonim ya. Tips sebelum dan saat mengerjakan soal sinonim dan antonim. Yang pertama, banyak membaca dan mencari tahu kata yang belum diketahui maknanya. Nah, adik-adik bisa latihan dari teks-teks berita atau misalnya teks-teks bacaan yang ada di soal-soal BP. Nah, bisa kalian tuh cari kata-kata yang tidak kalian mengerti maknanya. Yang kedua, bisa juga kalian sandingkan kata yang ditanyakan dengan kata lain, kemudian diganti dengan pilihan jawaban yang cocok. Contohnya, Kak Laila waktu itu pernah menemukan ada kata kejayaan. Nah, yang ditanyakan itu antonimnya. Nah, kejayaan. Kakak bayangkan masa kerajaan ya. Oh, ada masa kejayaan dari kerajaan Majapahit. Berarti lawan katanya ada masa keruntuhan. Nah, berarti pilih jawaban keruntuhan sebagai antonim dari kata kejayaan. Oke, sekarang kita mulai dari nomor 1. Nah, di sini ada soal sinonim. Yang ditanyakan adalah sinonim dari kata pemenang. Nah, kalian pasti udah tahu ya. Jawabannya adalah juara. Ani adalah pemenang lomba lari di kelas 6. Ani adalah juara lomba lari di kelas 6. Nah, di sini ada kata ahli. Ahli di sini dia memiliki makna mahir. Nah, di sini ada kata pandai. Pandai juga sama ya. Dia memiliki kata mahir, pintar, cerdas. Nah, diingat ya. Selanjutnya, nomor 2, ada kata ibarat. Nah, kata ibarat itu dia memiliki makna seumpama. Gak ada kak, tapi di pilihan jawaban. Nah ini ya, jadi seumpama itu juga memiliki arti yang sama dengan kata andaikan atau seandainya. Nah, jadi nomor 2 jawabannya yang Charlie. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yang ditanyakan adalah sinonim dari kata menebak. Nah, kalian pasti udah bisa langsung jawab ya. Jawabannya adalah menduga. Nah, kata menebak itu dia selain memiliki arti kata menduga, dia juga memiliki arti kata menerka, terus mengira-ngira. Nah, ini. Oke. Selanjutnya, nomor 4, sabar. Sabar itu sinonim dari tabah. Nomor 5, nah ini ada kata asing. Nah ini, coba kalian bayangkan, kata asing biasanya bersanding dengan kata tempat asing. Tempat asing ya. Nah tempat asing itu biasanya apa sih? Tempat yang tidak biasa ya. Tidak biasa atau aneh. Nah memang arti kata asing, salah satunya itu tidak biasa atau aneh. Nah sekarang kita cari nih. Kita cari jawaban yang dia memiliki makna yang sama dengan kata asing yang memiliki arti tidak biasa atau aneh. Sulit? Nggak mungkin dong. Sulit itu kan artinya susah ya. Pergi? Enggak. Jarang? Enggak juga. Berarti salah satunya ganjil. Nah, Kak, tapi kan ganjil itu angka. Nah, kata ganjil selain memiliki makna angka ya, lawan katanya berarti genap kalau ganjil. Nah, ganjil itu juga dia memiliki arti aneh atau tidak biasa. Jadi kalau ada istilah kejadian ganjil, nah itu berarti ada kejadian aneh. Ada anak bisa terbang. Wah, itu peristiwa ganjil ya, peristiwa yang aneh. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal antonim. Di sini ada kata terlambat.
terlambat itu kan datangnya tidak awal ya. Nah, tidak awal, berarti lawan katanya itu awal. Lalu ada kata yakin, aku yakin bisa mendapat nilai 100. Nah, lawan katanya ragu. Lalu ada kata sakit, nah sakit berarti lawan katanya itu sehat. Kenapa bukan sembuh, Kak? Sembuh itu artinya menjadi sehat kembali. Nah, menjadi sehat kembali. Jadi kalau orang sakit sebelumnya sehat dulu ya. Jadi yang tepat itu sehat. Lalu ada kata solusi. Nah, solusi, apa dong solusinya? Nah, kalau solusi biasanya itu sebelumnya ada masalah. Nah, jadi lawan katanya solusi itu masalah. Kalau kasus itu dia soal atau perkara di bidang hukum ya. Nah, ini yang lebih tepat jawabannya yang A. Solusi itu lawan katanya masalah. Nomor 10, ganti. Ganti. Tadinya pakai baju biru, terus ganti lagi jadi merah, ganti lagi jadi kuning. Kalau biru terus jadinya apa dong? Tetap. Nah, tetap itu tidak ganti-ganti ya. Jadi nomor 10 jawabannya yang Charlie. Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan untuk soal sinonim dan antonim. Jadi, coba kalian terapkan ya tips yang Kak Laila sampaikan. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal analogi. Nah, analogi, dia itu melihat hubungan fungsi kata dan mencari padanan atau persamaan kata-kata dengan fungsi yang sama. Nah, jadi kata kuncinya itu kita mencari hubungan atau fungsi yang sama. Nah, hubungan dan fungsi yang sama. Oke, tipsnya dalam mengerjakan soal analogi, yang pertama, perhatikan dan pastikan hubungan kata-kata yang menjadi soal. Jadi, biasanya kan di soal analogi, contoh ya, nomor 1, ada soal mawar, titik 2, bunga. Nah, kita harus mencari tahu dulu nih, hubungan mawar sama bunga ini apa? Kita harus pastikan dulu hubungannya. Baru nanti kita bisa cari jawabannya yang memiliki hubungan yang sama dengan si mawar dan bunga. Nah, yang kedua, coba kalian latihan soal-soal sebelumnya ya, soal-soal yang pernah diberikan BP, baik TO ataupun soal-soal yang dibahas di kelas, dan coba kalian ingat jenis hubungan yang sering keluar. Nah, ini ada beberapa jenis hubungan kata yang sering keluar di soal-soal BP dan pernah juga keluar di latihan soal lab school untuk soal tes masuk SMA-nya. Mungkin kurang lebih sama ya hubungannya. Yang pertama, sesuatu dengan kelompok jenisnya. Nah, ini hal yang sangat umum ya. Contohnya mawar sama bunga. Mawar itu jenis bunga. Berarti kita cari juga jawabannya yang dia hubungannya sesuatu dengan kelompok jenisnya. Nah, itu sama juga dengan pisang adalah jenis buah. Terus yang kedua, hubungan yang sering keluar juga adalah tujuan dan cara mencapainya. Contoh, terampil. Terampil itu tuh cakap atau mampu melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik ya. Kalau mau terampil kita harus berlatih. Nah, ini caranya ya. Berarti kalau mau licin kita harus trika. Oke? Lalu yang ketiga, jenis hubungan kata yang sering keluar juga adalah hubungan antonim. Dokter, pasien. Nah, berarti kalau guru itu antonimnya murid. Lalu yang keempat, ini juga sering keluar. Hubungan kata yang sering keluar juga itu hubungan sinonim ya. Suka itu bersinonim dengan cita. Jadi sukacita itu sama ya artinya ya, keadaan yang menyenangkan. Duka itu bersinonim dengan lara, kesulitan atau kesusahan. Oke? Nah, ini coba kalian hafalkan atau perhatikan ya jenis hubungan dari soal-soal latihan yang pernah kita bahas.
Oke, ini soal analogi yang pertama atau kita lanjut tadi ya, nomor 11. Ada kapal titik dua laut. Nah, kapal itu berlayar di laut ya. Terus burung berlayarnya di mana? Di udara. Udara adanya di mana? Di langit. Jadi jawabannya yang C. Nah, ini tuh hubungan benda dan tempat yang dilaluinya. Kapal itu berlayar atau melalui laut ya. Burung berlayar atau dia melalui langit. Selanjutnya nomor 12, foto kamera. Foto sama kamera hubungannya apa? Kalau kita menggunakan kamera itu keluar foto gitu ya, hasilnya. Nah, apa yang menghasilkan api? Jawabannya yang C, kompor. Yang menghasilkan api itu kompor. Nah, ini hubungannya itu dia hubungan hasil dan bendanya. Hasilnya foto, bendanya kamera. Hasilnya api, bendanya kompor. Selanjutnya, nah ada basah air. Terus rajin apa ya? Basah, kemarin ada yang bilang basah karena air, rajin karena belajar, Kak. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ini sebenarnya sama-sama sifat. Kalau jawabannya belajar, air itu kan benda ya. Air benda. Belajar itu kata kerja. Nah, jadi basah itu sifat, rajin itu juga sifat. Basah itu sifatnya air. Nah, siapa yang memiliki sifat rajin? Jawabannya yang alfa. Jadi siswa yang harusnya memiliki sifat rajin. Nah, ini hubungannya sifat sama bendanya ya. Jadi kalau misalnya kata yang ada di sebelah sini merupakan benda, padanannya yang di sebelah kanannya itu juga harus benda. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Tekukur burung. Nah, ada yang bingung nih. Tekukur itu apa sih? Sama burung hubungannya? Nah, makanya ya, penting memang untuk kita sering membaca. Nah, kalian coba baca cerita, pasti tahu nih. Tekukur itu dia salah satu jenis burung. Jadi tekukur itu tuh nama burung ya, salah satu jenis burung. Nah, sepeda motor itu jenis apa? Betul, jawabannya delta. Sepeda motor itu jenis kendaraan. Nah, ini tuh hubungannya sesuatu dan kelompok atau kategori jenisnya. Tuh kan, sering keluar kan? Iya, makanya coba ya. Kalian tuh harus tahu jenis-jenis dari benda-benda. Oke, lanjut ke nomor 15. Nah, di sini ada kata istirahat, terus ada kata kasur. Ada kata melihat, nah jawabannya apa ya? Kalau kita lihat ya, istirahat itu suatu kegiatan kan? Melihat juga suatu kegiatan. Istirahat itu salah satu alat bantunya menggunakan kasur. Nggak pakai kasur sebenarnya nggak apa-apa ya. Ini alat bantu aja dia. Istirahat bisa menggunakan kasur. Nah, kalau melihat, kita menggunakan apakah? Mata. Nah, kalau mata itu cuma satu-satunya, sedangkan di sini kasur itu alat bantu. Kalau jawabannya mata, harusnya di sini tuh istirahat badan ya. Nah, melihat berarti jawabannya yang tepat adalah Charlie, kacamata. C ya, jawabannya yang C. Jadi, ini itu hubungannya aktivitas, istirahat itu aktivitas, melihat juga aktivitas, dan tempat atau alat bantunya. Alat bantu ya, bukan alat utama. Mata itu alat utama, sedangkan kacamata adalah alat bantu. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut ke nomor 16. Nah ini, kalau soalnya seperti ini, kan nggak ada nih, di samping sama dengan sebelah kanan nggak ada kata bantunya. Nah ini mutlak kita harus tahu nih, hubungan antara kata ikan sama kolam ini apa. Nah ikan sama kolam ya, ikan disimpan di kolam, bukan hidup ya. Ikan itu hidupnya di air.
Kalau kolam itu salah satu tempat penyimpanannya saja. Nah, berarti mana nih yang sama hubungannya? Bukan yang A. Kalau yang A kandang ayam. Terbalik ya harusnya. Kalau mau sama dengan yang ikan kolam, ayamnya yang di depan, kandangnya yang di belakang. Ini jawabannya yang benar, yang bravo. Bus terminal. Ikan disimpan di kolam kalau kita pelihara. Bus disimpan di terminal. Nah, ini hubungannya adalah sesuatu dan tempat menaruh atau menyimpannya. Kita lanjut ke nomor 17. Ada kuat, ada besi. Wah, kuat besi. Besi itu kuat, Kak? Iya, kuat itu kata sifat ya. Kalian harus sudah bisa membedakan nih kata sifat, kata benda. Cirinya kata sifat, dia itu bisa ditambahkan kata sangat di depannya. Oke? Diingat ya. Ciri kata sifat. Ciri kata sifat itu bisa ditambahkan kata sangat di depannya. Sangat, paling, nah, di depan. Contoh nih, kuat, sangat kuat bisa. Rajin, sangat rajin, berarti rajin itu kata sifat. Nah, sekarang kita lihat ya, kuat besi, berarti besi itu sifatnya kuat. Nah, kuat itu kata sifat, besi itu benda. Berarti cari juga kata sifat sama bendanya. Nah, di sini yang kata sifat cuma yang A, enak ya. Enak itu sifatnya si kue. Enak dong kue ya, kalian suka kan? Jadi 17 itu jawabannya yang alfa. Ini hubungannya sifat dan bendanya. Oke? Kita lanjut ke nomor 18. Jati pohon. Nah, ini harus sudah tahu ya, jati itu salah satu jenis pohon. Wah, gampang banget dong, Kak. Ini pasti jawabannya yang C. Terbalik ya. Kalau yang C harusnya 8-nya yang di depan, Kak. Iya, benar. Jadi jawabannya yang tepat yang delta. Merapi itu salah satu jenis gunung. Nah, ini ya. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang C, dia terbalik. Kalau mau jawabannya yang C, harusnya 8-nya yang di depan, angkanya yang di belakang. Jadi posisinya juga harus cocok ya. Jatinya di depan. Nah, ini merapinya di depan. Pohonnya, ini kata umumnya, kelompoknya di belakang, gunung itu di belakang. Nah, jadi ini hubungan antara sesuatu dan kelompok atau kategori jenisnya. Selanjutnya, nah ada sakit, puskesmas. Sakit ke rumah sakit, Kak, aku biasanya. Nah, kalau deket rumahku ada puskesmas, Kak. Sama ya, puskesmas rumah sakit itu tempat untuk menangani orang yang kondisinya sakit. Berarti hubungan antara sakit sama puskesmas itu ada kondisi sakit datangnya ke puskesmas. Nah, kita cari. Jawabannya adalah yang C. Kalau kondisinya lapar, datangnya ke restoran ya. Yang lain nggak nyambung ya. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Jadi ini hubungan antara kondisi dan tempat untuk mengatasinya. Nomor 20. Rumah sakit, klinik. Rumah sakit sama klinik. Klinik itu nama lain dari balai pengobatan ya. Dua-duanya ini sama-sama tempat untuk mengobati orang yang sakit nih, rumah sakit dan klinik. Jadi mereka bersinonim. Sinonim ya. Sinonimnya apa? Sama-sama tempat untuk mengobati orang yang sakit. Cuma bedanya rumah sakit itu lebih besar, Kak, daripada klinik. Betul sekali. Berarti kita cari kata-kata yang dia itu bersinonim, tapi yang sebelah kirinya itu harus hal yang lebih besar. Nah, jawabannya yang mana? Yang Charlie. Betul, gunung sama bukit. Gunung sama bukit itu sama-sama gundukan
tanah ya. Gundukan tanah kan. Cuma bedanya gunung itu syarat dikatakan gunung kalau dia itu tingginya udah lebih dari 500 meter dari daratan, dari permukaan tanahnya. Tapi kalau bukit itu di bawah 500 meter. Jadi kalau ada gundukan tingginya 10 meter dibilangnya bukit. Kalau gundukannya itu sampai kelihatan dari jauh lebih dari 500 meter, nah namanya gunung ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, ini hubungannya itu sinonim. Sinonim hal yang besar dan yang lebih kecil. Kenapa bukan yang B, Kak? Laut sama pantai. Beda. Pantai itu adanya, nah ini nih, kalau kalian tahu ini lautan ya misalnya. Ini daratan. Ini lautan. Nah, pantai itu tuh batas antara daratan dan lautan ya. Nah, beda dia ya. Nah, hal yang berbeda nih, dia kayak garis batasnya nih. Sedangkan kalau gunung sama bukit, dia sama-sama gundukan tanah. Oke, jadi jawabannya ya nomor 20 yang tepat yang Charlie. Sip, itu ya adik-adik soal analogi. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Oke, adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal penalaran verbal. Nah, untuk soal penalaran verbal, ada beberapa soal yang dia itu memiliki ciri khas ya. Jadi, ini yang pertama untuk soal nomor 21. Jika adik-adik menemukan soal yang depannya ini ada kata semua, atau depannya ada kata sebagian, nah, coba diingat baik-baik rumus yang akan kita pelajari. Nah, rumusnya, jika kalimat yang pertama depannya ini kata semua, lalu kalimat yang kedua depannya juga kata semua, maka jawabannya semua. Nah, ini maksudnya ya, semua, X semua, nah ini semua. Nah, tapi kalau misalnya nih, kalimat yang pertama depannya semua, tapi kalimat yang kedua depannya itu sebagian atau beberapa. Nah, jawabannya, pilih jawaban yang depannya beberapa atau sebagian. Oke? Berarti untuk soal nomor 21, karena ini semua dan semua, pasti jawabannya yang semua. Nah, antara yang A atau yang Charlie. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gimana dong? Nah, ini coret kata yang sama pada kedua kalimat. Oke, jadi kayak gini. Di atasnya dibilang semua kucing suka ikan. Nah, yang suka ikan diulang lagi ya. Jadi suka ikan ini kita coret aja. Tidak suka duri ikan. Karena ini semua dan semua, jawabannya semua. Berarti jawabannya yang mana dong, Kak? Jawabannya yang tidak dicoret. Oke ya, jadi jawabannya itu semua kucing tidak suka duri ikan. Yang mana jawabannya? Yang Charlie. Oke, itu untuk nomor 21. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, tipe soalnya masih sama ya. Diingat, kalau semua sama sebagian, jawabannya sebagian atau beberapa. Oke, yang pertama dilihat, ini semua sama sebagian. Berarti pilihan jawabannya pasti sebagian. Nah, antara yang A atau yang delta. Terus, nah seperti tadi lagi ya, dicoret kata-kata yang sama pada kedua kalimat. Di sini ada semua siswa mempunyai buku. Sebagian buku mempunyai sampul yang bagus. Nah, ada kata buku. Bukunya kita coret aja. Nah, berarti semua siswa mempunyai buku yang sampulnya bagus. Oh, bukan semua, ding. Sebagian ya, karena ini semua dan sebagian. Yang mana jawabannya? Yang delta. Yang A malah bilangnya siswa tidak mempunyai buku. Nah, di sini tidak ada kata tidak ya. Jadi bukan itu jawabannya. 22 yang delta. Kita lanjut ke soal nomor 23. Nah, untuk soal nomor 23, ini kakak membuat bentuk
rumus yang sederhana. Nah, kalian pasti langsung bisa mengerti nih. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ada kata jika di depannya, nah ini ya. Jika A maka B, jika B maka C. Ini maksudnya apa sih Kak? Simbol A, simbol B, coba dilihat. Di sini ada pernyataan B. Di sini ada B. Sama dong pasti iya. Kita lihat ya. Jika virus menular, itu yang A nih ya. Maka harus dihindari. Harus dihindari, ini B. Jika mau menghindari, nah ini jadi ada kata yang sama. Makanya Kak Laila simbolkan dengan simbol huruf yang sama. Jika mau menghindari tertular virus, harus pakai masker. Jawabannya A, C. Berarti yang B-nya ini kita coret. Nah, ini kita coret ya. Berarti jawabannya, jika virus menular, maka harus pakai masker. Jawabannya itu yang tidak dicoret ya. Atau yang A, maka C ini. Sesuai dengan rumusannya. Berarti yang mana jawabannya? Ayo, sudah ketemu? Jika virus menular, maka harus pakai masker. Jadi jawabannya yang bravo. Nah, ini ya jawabannya yang B. Jadi intinya kalau kalian menemukan soal seperti ini, pasti ada pernyataan yang sama di bagian kalimat pertama di sebelah kanan, ya, ini nih kanan, dengan kalimat kedua di sebelah kirinya. Nah, itu tinggal kita coret aja. Jadi jawabannya yang tidak dicoret. Nah, ini jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 24. Nah, ini masih sama dengan tadi nomor 23. Jadi pasti kalian langsung bisa mencari jawabannya ya. Coba, jika akan ujian harus belajar. Nah, ini ya yang di pojok kanan. Jika belajar harus berlatih mengerjakan soal. Nah, ini yang ada di sebelah kiri bawah. Tinggal kita coret. Nah, ini ada belajar, belajar. Berarti jawabannya apa? Jika akan ujian, maka harus berlatih mengerjakan soal. Yang mana jawabannya? Yang bravo. Oke, jadi prinsipnya untuk soal seperti ini, itu coret pernyataan yang sama. Dan biasanya dia ada di kanan, nih, bagian akhir kalimat pertama sama bagian awal kalimat yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Ketika Sarah ingin ke sekolah, ia harus naik angkot atau bersepeda. Nah, di sini ada pilihannya ya. Kalau Sarah mau ke sekolah nih, pilihannya dia harus naik angkot atau bersepeda. Cuma dua doang pilihannya ya. Nah, tapi ternyata hari ini sepeda Sarah rusak. Kalau rusak berarti dia tidak bisa bersepeda. Nah, kalau nggak bisa bersepeda, coret, nggak bisa ya. Berarti hari ini Sarah naik apa ke sekolah? Naik angkot dong? Iya, betul ya. Jadi Sarah hari ini pergi ke sekolah naik angkot. Karena tadi sepedanya rusak, jadi nggak bisa dia bersepeda. Jawabannya yang delta. Oke, soal nomor 26. Virus COVID-19 lebih berbahaya dibandingkan SARS. Virus yang lebih berbahaya pasti lebih mahal harga vaksinnya. Nah, di sini ada ini COVID-19 katanya lebih berbahaya ya daripada SARS. Nah, ini lebih berbahaya. Oke. Nah, katanya lagi virus yang lebih berbahaya pasti lebih mahal harga vaksinnya. Nah, berarti COVID-19 pasti lebih mahal harga vaksinnya dibandingkan SARS dong? Iya. Ya udah, tinggal kita cari. Mana jawabannya? COVID-19 lebih mahal harga vaksinnya dibandingkan vaksin SARS. Nah, ini jawabannya yang alfa. Nah, itu ya.
Jadi kalau misalnya virusnya lebih berbahaya, vaksinnya lebih mahal. Ya udah, berarti COVID-19 vaksinnya itu pasti lebih mahal daripada vaksin SARS. Jadi jawabannya yang tepat yang alfa. Lanjut nomor 27. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 27, Kak Laila menggunakan tanda A. Ini artinya lebih besar. Kalau tanda ini, ya kalian sudah belajar ya di matematika ya, ini lebih kecil. Biar lebih mudah kita mengerjakannya. Oke, di kalimat pertama, hasil ujian Rina lebih baik dari Runi. Nah, kata lebih baik kita gunakan yang lebih besar ya. Rina lebih baik dari Runi. Berarti lebih besar nilainya Rina dari Runi. Namun, kurang dari Reni. Nah, ternyata si Rina nilainya itu kurang dari Reni. Nah, berarti Reni itu lebih besar ya nilainya daripada Rina. Ya, kita samakan, seragamkan ya. Kalau kita ingin menggunakan tanda lebih besar, semuanya harus lebih besar. Tadi dia bilang Rina lebih baik dari Runi hasil ujiannya, tapi kurang dari Reni. Kalau Rina kurang dari Reni, berarti Reni lebih bagus ya nilainya dari Rina. Oke, jadi kalau bisa disamakan nih tandanya. Kalau lebih besar aja. Jadi kita nanti mengurutkannya lebih mudah. Hasil ujian Reno kurang dari Rina. Reno kurang dari Rina, berarti Rina lebih besar ya dari Rano. Oh, maaf ya, Rano bukan Reno. Kan Rano kurang dari Rina, berarti si Rina itu lebih besar dari Rano. Namun, lebih dari Runi. Nah, Rano lebih dari Runi. Oke, jadi kalian fokus baca ini Rina lebih baik dari Runi. Nah, Rina kurang dari Reni. Tapi kalau bisa kita seragamkan semua tandanya nih, lebih besar semua. Jadi nanti mengurutkannya lebih mudah. Terus yang hasil ujian Rano, nah kurang dari Rina. Berarti Rina yang lebih besar ya daripada Rano. Namun lebih dari Runi. Nah ini beneran Rano yang lebih besar dari Runi. Pertanyaannya siapakah yang terendah? Ya udah tinggal kita urutkan. Nih, ini Rina nih. Rina selalu di depan. Tapi Rina sama Reni tinggian Reni. Berarti Reni duluan ya. Reni itu lebih besar nilainya daripada Rina. Nah, Rina lebih besar nilainya dari siapa? Rina nilainya lebih besar dari Runi. Tapi Runi itu masih di bawah Rano. Nah, berarti Rano duluan. Yang terakhir, Runi. Oke, jadi jawabannya Runi. Bravo. Nomor 28, sama kayak tadi ya. Ini tanda untuk lebih banyak. Ini tanda untuk lebih sedikit. Tapi kayaknya enakan kita gunakan tanda lebih banyak ya. Kelereng Joko lebih banyak daripada Dani. Oke, enak ya. Kelereng Ardi kurang dari, nah ini kurang dari kelereng Sani. Kita balik aja biar tandanya pakai lebih besar. Berarti Sani lebih besar ya, atau lebih banyak kelerengnya dari Ardi. Kelereng Sani kurang dari Dani, berarti Dani yang lebih besar ya. Dani lebih besar dari Sani. Urutan anak yang mempunyai jumlah kelereng terbanyak hingga paling sedikit adalah, nah siapa duluan yang paling banyak? Joko. Nah Joko lihat ya, Joko terus Dani. Tahu dari mana sih Kak Joko Dani? Soalnya kalau Sani duluan, Sani masih lebih sedikit dari Dani. Ardi yang paling sedikit ya. Abis Dani, Sani, baru Ardi. Oke, jadi Joko, Dani, Sani, Ardi. Yang mana nih jawabannya nih? Joko, Dani, Sani, Ardi. Alfa ya. 28 jawabannya yang A.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Nah, buku kesukaan 5 anak terdiri dari sains, cerita, komik, sejarah. Nah, kita tulis, kita bikin tabel aja ya. Sains, cerita, komik, sejarah. Nah, ada satu anak nih, satu orang, dia suka buku sains sama komik. Nah, kalau ada satu orang kita checklist aja kayak gini. Sains sama komik. Dua anak suka buku cerita. Nah, ada dua orang. Sukanya cerita, berarti kita checklistnya 2 ya, karena ada 2 orangnya. Satu anak suka buku sejarah. Nah, ada satu orang sukanya buku sejarah. Terus satu anak lainnya suka buku komik cerita sejarah. Nah, ini satu orang, tapi dia suka 3 buku. Jadi kita checklist di 3 buku. Buku komik, cerita, sama sejarah. Komik, cerita, sama sejarah. Pertanyaannya, buku apa yang paling sedikit disukai? Nah, ini ya jawabannya, sains. Oke, untuk soal nomor 30, soalnya masih sama ya dengan soal yang nomor 29, tapi ini pertanyaannya berbeda. Yang ditanyakan itu buku apa yang jumlah peminatnya sama. Nah, yang ditanya yang jumlah peminatnya sama. Ini tabelnya yang tadi sudah kita cari. Sekarang kita lihat ya. Total peminat tiap buku. Sains cuma 1 orang. Cerita itu ada 3. Komik ada berapa? 2. Sejarah juga ada 2. Nah, yang sama ini komik sama sejarah. Berarti jawabannya yang delta. Oke, itu dia tadi adik-adik. Gimana? Sudah mengerti? Semangat ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, nah coba kalian pahami lagi, dilihat lagi rekamannya, dipelajari lagi, dipahami lagi. Semangat, jangan lupa selalu berdoa dan juga minta didoakan sama orang tua ya. Semoga sukses ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.